Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini dalam materi pembangunan hotspot menggunakan Mikrotik. Jadi untuk Mikrotik kita akan mengkonfigurasi hotspot. Pastikan dulu untuk hotspot kita ya, telah lihat interface-nya, pastikan ada 3 atau 2 interface ya, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita menggunakan 2 interface ya. Kita akan menggunakan satu lagi interface untuk penggunaan hotspot. Kita tinggal tambah pada interface listnya di VirtualBox ya. Kita tambahkan pada VirtualBox network. Karena virtualnya lagi berjalan ya, tidak bisa di set, kita akan shutdown terlebih dahulu. Sistem shutdown. Kita akan tambahkan, ini bridge adapter, kita gunakan bridge adapter. Lalu bagi saudara yang tidak terdeteksi Intel Ethernet koneksi atau yang sejenisnya, boleh saudara gunakan host only adapter. Pokoknya ada yang terdetek name ya. Oke, kita ulang kembali. Tentu pada Winbox lebih dahulu mati ya. Kalau kita ambil kembali Winbox, kalau kita menggunakan virtual ya, kalau tidak bisa langsung connect, minimal saudara harus aktifkan Ethernetnya. Nah ini ya. Nah juga ini dari beberapa sistem operasi berbeda-beda. Apakah itu sistem operasi Windows 7 ya, Windows 10, yang lainnya. Kalau tidak terkoneksi secara langsung Winbox-nya ke sistem operasi Mikrotik secara virtual, saudara bisa aktifkan ya, minimal aktifkan ya. Tentu ada di sini saudara hubungkan secara fisik untuk network adapternya. Boleh saudara sekedar aktif aja ya, boleh saudara linkkan atau saudara sambungkan dari laptop ke laptopnya ataupun laptop ke switch, pokoknya aktif. Oke, langsung saja kita mulai kembali. Admin ya. Di sini saya udah ubah name mesinnya ya, atau sistem identity-nya. Sistem identity set name virtual di sini bikin. Ini otomatis dia akan virtual. Kita pun lihat ke ambil ke Winbox-nya juga, nanti tahu ya mana yang sistem yang akan kita ambil. Nah, sini virtual ini ada ya. Ini ada router yang lain ya. Kita butuh virtual, klik connect. Oke, nah ini dipisahkannya dulu. Nggak masalah ya. Nah, kita menggunakan versi Winbox-nya aja ya. Nah, sebelumnya kita telah mengkonfigurasi untuk sistem operasi Mikrotik. Kita bisa lihat ini ya, untuk topologi. Berarti ini kita pada pembangunan hotspot kali ini kita gunakan Ether 3 ya. Tentu nanti media transmisi yang digunakan juga kabel ya, bisa juga kita gunakan wireless. Tentu interface yang gunakan wireless juga agar bisa terhubung ke masing-masing klien. Oke, langsung saja kita penggunaan hotspot dengan IP
server hotspotnya adalah 10.5.50.1/24. Sedangkan untuk interface yang digunakan itu adalah Ether 3. Ya, Ether 3 tentu kita sebelumnya sudah menambahkan interface. Jadi sehingga total interface yang kita gunakan pada virtual adalah 3. Ya. Kita konfigurasi aja langsung ya. Jadi pada tahap IP kemudian hotspot setup. Nah, ini ditanyakan ya untuk Ether, saya ulangi ya. Ini pada hotspot ya, kemudian hotspot setup. Ini ditanyakan hotspot interface, berarti artinya hotspot 3. Sebelumnya kita ubah ya, pertama kita udah ubah ya internet. Ini faktor saya sering mati juga karena kita menggunakan virtual ya. Oke, kita ulang kembali. Ini dipisah bisa. Pastikan Windows sistem operasi MikroTik-nya terhubung ya. Atau artinya sistem operasinya aktif ya. Interface, Ether 1, internet. Oke, Ether 2, LAN 1, 3, LAN 2 yang mana kita gunakan sebagai hotspot, interface hotspot. IP hotspot, hotspot setup, LAN 2, next. Ya, ini local address network ya per 24 10.5.50. Ini sesuai dengan topologi yang kita bangun ya, next saja. Ini gangguan ya. Jadi kemungkinan routernya next. Ini address pool network. Jadi nanti pada sisi klien bisa diterima 2 sampai 254 nantinya. Kemudian next, select certificate non, next, SMTP, next, DNS server, next saja. Kemudian DNS name, nanti akan alamat DNS ya, alamat yang digunakan untuk lihat profile pada hotspot ataupun lihat status ya pada user. Kita bikin aja harus menggunakan .NET ya, karena nanti pada browser bisa jadi kemana-mana. Kalau dengan .NET bisa langsung ke sistem operasi yang dibangun, sistem operasi MikroTik yang dibangun. SINet ya, sijarcom.net, kecil aja, sijarcom.net. Password ini hotspot ya, login hotspot yang digunakan untuk sisi klien. Next, berarti udah complete, successful. Ya, oke, kalau udah successful, berarti kita tambahkan user. Kita bisa melihat di tab user di sini untuk menambahkan user. Ini tampilan untuk penambahan user. Ya, new hotspot user. Ini ada 3 tab ya. Ada general, limit, dan static. Di sini pada general kita bisa tambahkan server all atau hotspot 1, atau nanti mungkin ada aturan hotspot baru yang kita bikin, kita bisa pilih atau kita cocokkan di mana yang kita butuhkan.
Ini nama user, ini user tampilan login ya. Jadi bisa kita tambahkan user 1, kemudian password kita telah tuliskan di sini, katakanlah ini 1. Kemudian ini address, nah, ini biarkan saja secara default. Nah, dia akan menuju ke server atau pengaturan all atau hotspot. Kemudian profile default, ini sesuai dengan server profile nanti. Ya, kita belum edit atau belum tambahkan. Kemudian routes email, udah oke. Ya, bisa oke kan? Ya. Jadi udah ada di sini untuk user 1 dengan password 1 tadi. Kita masuk melalui klien, kita bisa tampilan hotspotnya kita tambah dengan user 1, kemudian password 1 tadi. Nah, untuk user 1 dengan profile tadi default, kita lihat ya bahwa pada user profile ada default, yaitu ada share usernya adalah 1. Ini bisa kita tambahkan jika ada nantinya satu login bisa digunakan untuk 5 pengguna ataupun 4 pengguna, bisa melalui share user kita tambahkan. Kita contohkan, kita akan tambahkan satu user ya, satu login ini bisa masuk sebanyak 5 pengguna. Nah, tentu kita akan set di user profile. Nah, mungkin di sini 5 pengguna. Kemudian share usernya 5, udah itu aja ya. Oke, berarti pada user profile sudah ada 5 pengguna yang kita set, di mana satu user dan password itu bisa 5 pengguna digunakan. Nah, bagaimana untuk setnya pada user? Kita tambahkan user. Ini user 2, ini bisa karena ini password. Kemudian profilnya kita ganti dengan 5 pengguna. Artinya dengan name user 2 dan password 1 itu bisa kita gunakan untuk maksimal 5 pengguna masuk ke dalam sistem. Nah, oke. Nah, itu manajemen user. Kemudian user 1 bisa juga kita tambahkan atau limitkan waktunya, apakah berdasarkan waktu, apakah berdasarkan kuota bits yang digunakan. Nah, ini bisa kita set. Untuk limit uptime, nah ini formatnya adalah second, menit, dan jam di sini ya. Jadi kalau kita untuk 10 menit, ya tinggal kita edit 10 menit. Ataupun 1 jam, kita bisa 60 menit di sini, otomatis dia akan 1 jam di sini. Ya. Nah, itu juga dengan kuota. Nah, ini berapa kuota yang akan kita kasihkan dalam user ketika dia login. Nah, ini bisa juga. Ya, ini sesuai yang kita bataskan. Nah, kalau ini kita limit uptime, kita bataskan 60 menit, berarti 1 jam, berarti selama 1 jam, ya setelah limitnya habis 1 jam, ya sistem akan remove langsung ya pada user yang dilakukan pengaturan limit. Nah, kemudian aktif, nah ini di sini nanti tampilan aktif ya. Jadi kelihatan di sini tampilan aktif user yang sedang menggunakan hotspot. Nah, oke, sampai di situ aja untuk materi hotspot. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya.